Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang laporan audit independen dari mata kuliah Auditing 1 dengan dosen Ibu Iis Dewi Herawati, SEMAK. Sebelum masuk ke pembahasannya, perkenalkan nama saya Anjar Susanti dengan nomor NIM 29021500012 dari Prodi Akuntansi kelas reguler plus semester 2. Di sini ada pengertian laporan audit. Laporan audit merupakan media yang dibuat oleh auditor independen dalam mengkomunikasikan hasil dari serangkaian proses audit dalam bentuk opini audit yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan atau seperti pemegang saham atau pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan atas laporan audit tersebut. Adapun isi dari laporan audit adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu judul, yang kedua pihak yang dituju atau penerima, yang ketiga paragraf pembuka atau paragraf pendahuluan. Berikut adapun paragraf pendahuluan dalam laporan auditor harus sebagai berikut. Ada satu, mengidentifikasi entitas yang laporan keuangannya diaudit. Yang kedua ada menyatakan bahwa laporan keuangan telah diaudit. Yang ketiga, ada mengidentifikasi judul setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Yang keempat, ada pun merujuk pada ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Dan yang terakhir ada menyebutkan tanggal atau periode yang dicakup oleh setiap laporan yang menjadi bagian dari laporan keuangan. Selanjutnya, ada pun tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan, yang selanjutnya tanggung jawab auditor, yang keenam paragraf opini, dan yang terakhir laporan sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan lainnya. Berikut adapun bentuk laporan auditor. Tipe laporan auditor antara lain Hayes dan kawan-kawan 2017, yaitu standar laporan auditor dengan opini tidak dimodifikasi. Laporan auditor dengan opini yang tidak atau wajar tanpa pengecualian merupakan tipe laporan audit yang paling umum. Laporan ini harus dinyatakan ketika auditor menyimpulkan bahwa laporan keuangan yang disajikan berdasarkan kerangka pelaporan keuangan yang diidentifikasi dalam seluruh hal yang bersifat material. Laporan ini juga menunjukkan bahwa setiap perubahan dalam prinsip-prinsip akuntansi atau dalam metode penerapannya, beserta pengaruhnya telah ditentukan dengan tepat dan diungkapkan di dalam laporan keuangan. Berikut saya tampilkan laporan audit independen PT Sentris Multipersada Pratama Tbk. Di sini ada PT Sentris Multipersada Pratama Tbk dan anak perusahaan sisi keuangan konsolidasian. Di sini ada judulnya, periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 31 September dan 31 Desember 2012. Di sini ada nama punya aset, dalam aset ada aset lancar dan aset tidak lancar. Maka total asetnya sekian, lalu ada liabilitas, ada pun liabilitas yaitu liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Maka nama totalnya adalah total liabilitas dan ekuitas. Di sini ada judul yang berbeda lagi, itu untuk periode 1 Januari 2013 sampai dengan 30 September 2013 dengan pembanding periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Sebagai berikut, adapun penghasilan, beban langsung, laba rugi kotornya berapa, beban usaha, laba rugi usaha, penghasilan, dan beban lain-lain, beban rugi sebelum pajak penghasilan, taksiran pajak penghasilan, maka totalnya adalah laba rugi setelah pajak. Di sini ada laba yang dapat didistribusikan kepada kepentingan non-pengendali dan milik entitas induk. Sebagai berikut, itu juga dihitung sebagai laba per saham atau dalam rupiah. Dasar dan ilusiannya.
sebagai berikut. 4. 1. Berikut adapun PT Sentris Multipersada dan ada perusahaan laporan perubahan ekuitas konsolidasian periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut. Saldo 31 Desember 2011 pada modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar 51 miliar. 51 miliar tambahan modal sebagainya sampai pada saldo per 30 September 2013 adalah sebesar totalnya 27.407.805.541 perak. Di sini ada lagi arus kas dari atau untuk aktivitas operasi. Ada arus kas dari untuk aktivitas investasi dan arus kas dari atau untuk aktivitas pendanaan. Di sini ada kenaikan, penurunan, bersih, kas, dan setara kas. Dan kas dan setara kas awal tahunnya sekian, dan akhir kas dan setara kas akhir tahunnya sekian. 1.964.969.203 perak dan 794.793.694 perak. Berikut surat laporan audit independennya. Sini saya bacakan, ada judul Ahmad Rashid Hasbulur Injari Registered Public Accountants, kantor pusat NU. Di sini ada nama cabangnya, nama pusatnya. Di sini ada laporan audit independen nomor 22 per ARHJ min RDHR min CMPP per GA per 12/13. Sini pemegang saham direksi dan komisaris kepadanya ya ini. PT Sentris Multipersada Pratama Tbk. Di sini saya bacakan. Kami telah mengaudit posisi keuangan konsolidasian perusahaan PT Sentris Multipersada Pratama Tbk dan entitas anak tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, serta laporan laba rugi komprehensif konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode 1 Januari 2013 sampai dengan 30 September 2013 dan 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Laporan keuangan adalah tanggung jawab manajemen perusahaan. Tanggung jawab kami adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia atau biasa disingkat dengan IAPI. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar kami memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan batas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung, jumlah-jumlah, dan pengungkapan dalam laporan keuangan audit yang meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk meyakinkan pendapat. Di sini terdapat opini yang menyatakan bahwa menurut pendapat kami, laporan keuangan konsolidasian yang kami sebut di atas telah menyajikan secara wajar, yang artinya tidak ada kecurangan.
dalam semua hal yang material. Posisi keuangan konsolidasian PT Sentris Multipersada Pratama Tbk dan entitas anak tanggal 30 September 2013 dan 31 Desember 2012, hasil usaha konsolidasian serta arus kas konsolidasian untuk periode 1 Januari 2013 sampai dengan 30 September 2013 dan 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Laporan keuangan terlampir disusun dengan anggapan bahwa perusahaan dan entitas anak akan melanjutkan operasinya sebagai entitas yang berketerampilan untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya sebagai diungkapkannya dalam laporan keuangan konsolidasian. Perusahaan dan entitas anak mengalami delay sampai dengan tanggal 30 September 2013 sebesar 55.924.401.411 perak sebagai akibat dari akumulasi kerugian dan dari tahun-tahun sebelumnya sebesar dalam catatan 29 beberapa entitas anak kami mampu mempertahankan kelangsungan hidupnya. Hal ini antara lain mengakibatkan adanya ketidakpastian signifikan tentang kemampuan perusahaan dan entitas anak untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Di sini ada pun tanda tangannya dari pengirim, yaitu Dr. Ahmad RKAKMM CPACA. Di sini ada NP-nya dan ada alamat tempat tinggal pengirim. Baik, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.